warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fajar Rohman Hariri di channel Dosen Deso. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton ini ya. Pada video kali ini saya akan sedikit ngebahas mengenai berita yang hari ini atau mulai kemarin ya sempat beredar di mungkin di grup-grup WhatsApp, grup Facebook, dan banyak juga yang nanya-nanya, ada juga yang nanya ke saya gitu kan ya. Nah, tapi sebelum saya lanjut, ini kan mengenai soal SKB CPNS ya. Sebelum saya lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe supaya nggak ketinggalan info menarik, dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga share supaya banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Oke, nah ada dua berita yang sempat membuat heboh atau membuat apa ya? Bikin beberapa orang yang lolos tes SKB itu kepikiran gitu kan ya. Yang menurut saya itu hal yang nggak begitu penting untuk dipikirkan gitu. Nah, yang pertama ini adalah ada berita dari suaraNTB.com bahwa ini tulisannya pengumuman CPNS sesuai perankingan SKD. Nah ini teman-teman langsung wah bingung ini gimana ini gini nih. Ini satu teman-teman ya, teman-teman ini calon ASN, calon PNS. Jadi kalau di TKP dulu kan pasti sempat ada soal ya, kalau ada berita ini yang berita online yang dilakukan apa gitu, akan memastikan sumber beritanya gitu kan, yang poinnya tinggi. Nggak ngerti kalau prakteknya teman-teman gimana, saya nggak tahu ya. Tapi kalau yang poinnya tinggi seperti itu, melihat sumbernya, kredibilitas atau enggak sebelum men-share-nya. Dan sayangnya calon-calon ASN pada prakteknya kok justru langsung nge-share gitu loh. Ya itu. Nah di sini ada kalimat kayak gini, Kepala Bidang Pengembangan Aparatur pada Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia BKPSDM Kota Mataram, Bapak Haji Ahmad Mujahidin menyampaikan belum ada informasi kepastian pelaksanaan SKB dari BKN maupun Kemenpan RB. Nah beliau menyampaikan belum ada informasi sampai sekarang, kita juga masih menunggu, kata Bapak Muja akhir pekan kemarin. Apabila pandemi COVID-19 tidak berakhir, BKN telah merancang bahwa penentuan calon pegawai negeri sipil berdasarkan hasil seleksi kompetensi dasar SKD. Artinya tidak dilaksanakan SKB sebagai penentu kelulusan pelamar. Nah, kebijakan ini pun harus ditindaklanjuti dengan mengganti atau merevisi Permenpan RB, tapi ini masih rancangan terangnya. Kita nggak ngerti ya suara ntb.com itu siapa yang punya, ini resmi atau enggak, yang disampaikan beliau itu juga bener atau enggak kita juga nggak tahu. Maksudnya yang dikutip di sini kita juga nggak tahu. Nah, namun ya teman-teman, kalau mau nyari berita mengenai perihal CPNS langsung aja ke sumbernya, ke bkn.go.id. Nah ini pada awal Mei sudah disampaikan pelaksanaan SKB CPNS Formasi 2019 tidak dibatalkan, SKB tetap ada. Ya, sudah ada siaran persnya dari resminya dulu ini tanggal 2 Mei kalau nggak salah, awal Mei pokoknya ini sudah disampaikan bahwa tidak ada pembatalan SKB. Kalau teman-teman mau stalking di Instagramnya Bapak Bima Hari Abibisana, Bapak Kepala BKN itu juga menyampaikan kalau SKB tetap akan dilaksanakan gitu loh ya, cuman opsinya katanya Selasa ini akan dirapatkan itu ya. Jadi tetap teman-teman harus hati-hati dengan sumber-sumber yang mungkin kita nggak tahu valid atau tidaknya ya. Teman-teman bisa pantengin saja Instagram resminya BKN atau Kemenpan RB, atau di Facebook juga ada ya, atau di websitenya resmi gitu. Kalau ada yang resmi, kalau pasti sudah dibuka atau kepastian modelnya seperti apa, pasti akan diumumkan di website resminya gitu loh. Teman-teman nggak usah ngebingungin sesuatu hal yang tidak pasti gitu loh. Jadi daripada teman-teman bingungin ini, mending menyiapkan diri dengan baik. Mau nanti ditiadakan, mau Juli, mau Agustus, mau September, yang penting teman-teman sudah siap. Itu yang perlu dipikirkan gitu loh. Kalau hal-hal kayak gini nggak usah dipikirkan banget gitu ya. Nah, berita kedua adalah dari Tribun News ya. Dari Tribun News ini,
SKB CPNS bisa digelar virtual dan kemungkinan digelar Juli. Opsi lain bila corona tak juga reda dikaji. Gitu. Nah, meskipun saya juga nggak ngerti ya yang berita tadi, mungkin saja ya. Siapa tahu nanti di belakangnya terus ada hal lain. Cuman kita tidak berharap itu. Dan BKN sudah menyampaikan kalau akan dilaksanakan SKB. Masa BKN bilang A terus tahu-tahu bilang B, kan ya kurang berintegritas gitu kan ya. Nah, soal untuk tes yang virtual ini ya, ini disampaikan di beritanya ini ya. BKD Provinsi Jawa Tengah mengatakan bahwa hingga saat ini pihaknya mengikuti arahan dari pemerintah pusat untuk penyelenggaraan SKB. Kemungkinan tes SKB bisa dilakukan pada Juli 2020, kata Kepala BKD Jawa Tengah Bapak Wisnu Zaroh pada tanggal 17 Mei 2020, minggu kemarin. Ketika ditanya model tes SKB yang akan dilakukan, ia menjelaskan tetap akan dilakukan seperti biasanya. Namun dengan catatan wabah corona setelah berakhir. Bagaimana jika masih berlangsung? Tes dilakukan secara klasikal, namun dengan melihat keadaan. Juli diharapkan situasi membaik. Namun jika masih berlanjut, banyak opsi yang dilakukan termasuk virtual perannya. Ia menjelaskan Badan Kepegawaian Negara BKN telah menyiapkan sejumlah strategi agar seleksi CPNS segera selesai. Gitu. Nah, dan banyak yang komentar di video saya yang dulu, mungkin saja di sini ada yang akan komentar kayak gini. Kalau virtual nggak fair dong. Kalau online nanti bisa joki dong, bisa terjadi banyak kecurangan gitu. Iya, itu mungkin saja. Cuman di sini ya, cuman kata virtual, gitu ya teman-teman. Ini cuman satu kata virtual, teman-teman imajinasinya sudah kemana-mana. Wah, nanti tesnya gimana, bla 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 gitu. Hal yang nggak penting untuk difikirkan dan diurusin gitu loh ya. Satu, kita nggak ngerti BKN kalau misalkan dilakukan secara virtual atau online ya, akan disetting seperti apa, kita nggak ngerti. Jadi nggak usah berspekulasi. Dua, mungkin saja ada yang bisa digantikan virtual atau online. Nah, itu yang digantikan. Yang tidak, ya tidak gitu. Misalkan contohnya wawancara kan bisa online. Jangankan CPNS, sekarang pekerjaan teman-teman saya freelancer ya, kadang-kadang wawancara dengan kliennya di luar negeri atau misalnya dengan perusahaan di luar negeri, wawancaranya online itu bisa dilakukan gitu loh. Kalau wawancara kan langsung kan, meskipun pasti nanti kendalanya di koneksi internet. Nah itu ya masing-masing orang kan, masing-masing mungkin bisa nanti nggak tahu waktu tes harus menyiapkan koneksi internet dengan baik kan gitu kan, pasti bisa. Daripada teman-teman harus ke luar kota ke tesnya, kan sama aja kan, teman-teman ke tempat yang koneksinya enak gitu kan bisa. Nah itu mungkin saja kan, kayak wawancara mungkin saja dilakukan secara online. Gimana wawancara mau ngerpek, kita nggak tahu pertanyaan yang akan muncul apa kan gitu kan. Lalu misalkan harus kelihatan apanya gitu ya, teman saya yang waktu UAS itu online itu harus kelihatan seluruh tubuhnya gitu. Kalau wawancara langsung TikTok kan, tik gitu. Mau ada jokinya juga bingung, pasti kan kelihatan kalau orangnya yang lihat sana dan sebagainya kelihatan gitu loh. Ya jadi mungkin opsi ini ya, saya juga nggak ngerti. Meskipun kita berharap yang terbaik, pandemi ini segera berakhir, SKB CPNS bisa terlaksana sesuai biasanya, namun dengan protokol keamanan gitu kan, biar fair gitu ya. Karena kalau muncul peraturan baru pasti nantinya akan ada yang nggak terima, ada yang merasa ini nggak adil lah. Itu emang kita itu nggak bisa nyenengin semua orang gitu ya. Kebijakan apapun pasti akan ada orang-orang yang merasa itu nggak adil, itu nggak benar, itu nggak fair. Itu pasti, mau kebijakannya kayak apapun pasti ada orang-orang kayak gitu, pasti ada. Nah gitu loh, jadi virtual ini kita masih belum tahu modelnya akan seperti apa, tes mana yang akan digantikan virtual. Jadi jangan berspekulasi, jangan langsung komentar wah cah gitu. Aduh, kalian ini calon ASN, calon PNS, tidak seharusnya bersikap seperti itu gitu loh ya. Jadi jangan usah mikirin berita-berita kayak gini yang belum jelas bener enggaknya,
yang belum jelas resmi enggaknya gitu loh. Jadi pantengin aja sosial medianya BKN, websitenya, kalau di sana itu pasti resmi. Nah, apa yang harus kita lakukan? Dia fokus saja mempersiapkan diri dengan baik, pelajari soal-soalnya, pelajari bentuk tesnya. Nanti mau online, mau nggak online, mau maju, mau mundur, kalau kita sudah siap, ya udah siap gitu. Ya sekali lagi, lembur saat pesaing tidur, gempur saat pesaing libur, kan gitu. Saya selalu mengingatkan seperti itu. Ya teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat. Kalau saya salah, tolong diingatkan. Ya mungkin saja memang pengetahuan saya terbatas, ya tolong diingatkan. Kalau ada yang update saya nggak tahu, ya mungkin bisa tuliskan di komentar juga bisa, atau bisa info ke saya di Instagram @dosendeso, itu juga bisa. Nah, di follow ya, biar followernya nambah gitu ya, biar dilihat, waduh kok banyak gitu. Oke teman-teman, sekali lagi yang belum subscribe silahkan di subscribe, yang suka silahkan di like, jangan lupa untuk komen dan juga share supaya banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Oke, saya Fajar Roman Hariri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.